Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya Anindya Rahim Bagaskara, NIM 19070161158 dari kelas Psikologi LIPA D akan mempresentasikan materi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Remaja Berkebutuhan Khusus dengan topik gangguan belajar dan kesulitan belajar. Nantinya kita akan sama-sama mengetahui tentang konsep belajar, terus juga ya apa aja sih metode dalam belajar, terus juga kita akan belajar tentang apa sih gangguan belajar atau learning disability, kemudian juga kita akan belajar tentang kesulitan belajar atau learning difficulty, dan terakhir akan mengetahui tentang perbedaan antara gangguan belajar dan kesulitan belajar. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Nah, kalau misalnya kita dengar tentang apa kata belajar gitu, pasti gambaran di otak kita itu tentang proses belajar mengajar di sekolah atau di kampus gitu kan, yang mana guru memberikan ilmu dan anak muridnya tinggal duduk manis mendengarkan gitu. Akan tetapi kalau mengutip dari buku Psychology, The Science of Mind and Behavior yang ditulis oleh Richard Ross, itu belajar atau learning itu merupakan sebuah proses mendapatkan pemahaman baru, pengetahuan baru, dan juga tingkah laku baru, skills baru, values atau nilai baru, sikap atau attitudes baru, dan preferences baru. Dari definisi ini cukup luas ya, cakupan dari belajar itu sendiri. Jadi tidak melulu proses belajar mengajar di kelas atau ya guru menceramai anak muridnya tinggal duduk mendengarkan. Jadi ya proses belajar tidak hanya itu gitu. Dari pengertian ini, kalau misalnya kita meniru atau belajar tentang tingkah laku orang lain, itu namanya juga belajar gitu. Atau kita misalnya nih pengen belajar tentang keahlian atau skills di bidang badminton, nah itu juga namanya belajar gitu. Jadi ya dapat kita pahami bahwasanya proses belajar itu tidak melulu di dalam kelas atau transfer ilmu gitu, tapi juga cakupannya sangat luas. Seperti yang tadi ada understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitude, dan sama preferences gitu. Nah, selanjutnya ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya sosok ini, karena sosok ini sangat terkenal lah bagi orang psikologi ya. Dia ini namanya Albert Bandura, seorang tokoh psikologi yang cukup terkenal. Nah, Albert Bandura ini mengemukakan definisi belajar menurut dia. Menurut Albert Bandura, belajar itu merupakan sebuah hasil dari kemampuan individu untuk menginterpretasikan sesuatu atau informasi, dan menginterpretasikan model yang diimitasi atau yang ditiru. Kemudian memprosesnya secara kognitif dan menentukan aksi according tujuan yang ingin dicapai. Lebih memperjelas lagi ya bahwasannya pengertian belajar dari Albert Bandura ini memperjelas bahwasannya proses belajar itu ya bagaimana kita menginterpretasikan informasi yang kita dapatkan, atau juga kita menginterpretasikan model yang kita tiru gitu. Seperti tadi kita pengen belajar badminton atau belajar main bola gitu, pastinya kita meniru apa yang coach kita bilang atau pelatih kita bilang. Itu kemudian kita memprosesnya secara kognitif di otak, kemudian kita menentukan aksinya tergantung dengan tujuan yang kita ingin capai. Gitu kalau menurut Albert Bandura.
Nah, selanjutnya itu ada metode dalam belajar. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya metode dalam belajar dan mungkin udah pernah dibahas juga di mata kuliah lainnya. Kalau bahwasanya metode dalam belajar itu ada 3. Yang pertama itu visual, yang kedua auditorial, yang ketiga itu kinestetik. Nah, kalau visual ini sesuai dengan namanya, visual, berarti dengan mata atau melihat suatu hal gitu. Jadi metode pembelajaran ini lebih menekankan kepada melihat suatu hal yang ingin dipelajari. Let's say ingin mempelajari tulisan gitu. Nah, berarti kita kan mesti melihat suatu hal gitu kan, melihat objeknya gitu. Selanjutnya auditorial. Nah, auditorial ya sesuai namanya juga ya. Berarti kalau auditorial ya mendengar gitu, lebih mendengar. Orang-orang yang menggunakan metode belajar ini lebih suka dia itu mendengarkan suatu hal atau mungkin mendengarkan dongeng atau ceramah dari guru atau orang yang mengajarnya gitu. Itu kalau auditorial. Kalau kinestetik, nah kinestetik ini lebih suka menggerakkan anggota tubuhnya, let's say tangan, kaki gitu. Nah ini tuh orang-orang yang menggunakan metode belajar kinestetik itu biasanya cenderung aktif gitu, cenderung aktif ketika proses pembelajaran gitu. So ya metode dalam belajar tadi ada 3 ya, visual, auditorial, sama kinestetik. Nah selanjutnya ini tadi kan kita udah dapat nih konsep belajar gitu loh dari konsep belajar, terus juga ada konsep belajar dari Albert Bandura, terus juga ada metode dalam belajar. Nah sekarang kita masuk ke gangguan belajar, gangguan gitu kan. Maksudnya apa nih gangguan? Berarti ada hal yang diganggu gitu. So ya kita lihat dari pengertian yang saya kutip dari Mental Health UK. Nah, kalau gangguan belajar menurut Mental Health UK itu sebuah kondisi yang mana mempengaruhi proses pembelajaran dan intelijensi seseorang gitu across all areas of life, berarti mempengaruhi all areas atau segala bidang dari seseorang tersebut gitu. Jadi yang mungkin yang perlu kita highlight atau perlu kita ingat bahwasannya kata intelijensi gitu. Bahwasannya kalau learning disability atau gangguan belajar itu mempengaruhi 2 hal, mempengaruhi proses pembelajaran dan intelijensi seseorang gitu. Dan kondisinya itu biasanya lifelong gitu atau seumur hidup kondisi gangguan belajarnya gitu. Nah selanjutnya ini ada bentuk gangguan belajar. Ada 3 ya, disleksia, disgrafia, sama diskalkulia. Mungkin teman-teman udah pernah baca ya tentang disleksia. Kalau disleksia itu gangguan belajar dalam bentuk membaca gitu. Dia kesulitan ketika membaca suatu hal gitu. Kalau disgrafia ini dia kesulitan menulis let's say kayak sebuah kata atau kalimat. Nah, anak yang memiliki gangguan belajar disgrafia ini biasanya itu kesulitan ketika disuruh menulis suatu hal gitu. Nah, yang terakhir itu diskalkulia. Nah, kalau diskalkulia ini kita bisa lihat dari katanya kalkulia, kalkulator gitu kan, mungkin hitung-hitungan gitu kan. Berarti gangguannya itu lebih ke arah perhitungan matematika gitu. Anak mengidap diskalkulia ini lebih dia memiliki kesulitan ketika dihadapkan dengan perhitungan matematika gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya bakal dijelaskan oleh pemateri setelah saya ya, tentang bentuk gangguan belajar. Nah, selanjutnya setelah kita paham nih tentang konsep gangguan belajar, nah kemudian ada namanya kesulitan belajar atau learning difficulty. Nah, apalagi nih kesulitan belajar kan proses belajar yang sulit gitu atau gimana? So ya, mari kita lihat definisinya.
Nah, kalau kesulitan belajar itu merupakan kondisi yang mana menciptakan obstacle atau halangan, rintangan kepada spesifik bentuk belajar yang spesifik. Akan tetapi tidak mempengaruhi intelijensi atau IQ dari seseorang. Nah, bisa kita highlight lagi kan, bahwasannya kalau gangguan belajar tadi, dia itu mempengaruhi proses pembelajaran dan intelijensi seseorang in all areas of life gitu. Nah, kalau kesulitan belajar, dia itu menciptakan sebuah obstacle atau perintangan ketika dia individu ini belajar sesuatu. Akan tetapi kesulitan belajar ini tidak berefek kepada intelijensi seseorang. Nah, makanya kalau kesulitan belajar itu biasanya penanganannya itu lebih pembelajaran yang efektif gitu, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak yang memiliki kesulitan belajar gitu. Nah, selanjutnya ini ada tentang perbedaan dari gangguan belajar dan kesulitan belajar. Nah, ini saya kutip dari Australian Disability Clearinghouse and Education and Training atau ADCET. Mereka membagi perbedaan gitu antara learning difficulty atau gangguan kesulitan belajar dan learning disability atau gangguan belajar gitu. Oh ya, mari kita lihat gitu. Nah, kalau learning difficulty atau kesulitan belajar itu merupakan definisi yang bukan kategori gitu kan. Dan biasanya itu kesulitannya itu ada di satu atau dua basic academic skills atau pembelajaran yang basic gitu. Kalau learning disability itu merupakan definisi yang kategori gitu. Categorical definition yang mana biasanya digunakan untuk mendiagnosa gitu. Jadi as a whole gitu. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya itu yang mungkin bisa kita highlight kalau learning disability itu merupakan lifelong condition atau kondisi seumur hidup itu. Yang mana memerlukan intervensi pendidikan yang highly resistant gitu. Sedangkan kalau kesulitan belajar itu merupakan yang diperlukan itu merupakan intervensi edukasi pendidikan yang intensif gitu. Jadi kalau learning difficulty itu bukan merupakan kondisi seumur hidup, asalkan ditangani dengan metode yang tepat, ini dapat diatasi. Nah, selanjutnya kalau kesulitan belajar itu kalau learning disability itu merupakan udah dikenal atau di legally recognized sama Australia gitu. Di Australia itu learning disability itu dimasukkan ke dalam bentuk disabilitas. Sedangkan kalau learning difficulty atau kesulitan belajar itu tidak direcognize sebagai sebagai disabilitas, karena ya namanya itu cuma kesulitan belajar. Sedangkan kalau disability ya jelas itu dari namanya itu disability atau gangguan dalam proses pembelajaran. Mungkin bisa teman-teman kalau misalnya bisa pengen lihat lama, mungkin bisa di pause ya bagian ini, Jess. So teman-teman bisa catat dan pahami yang perbedaan yang lain dari learning difficulty dan learning disability. Tuh. So ya cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.